Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina Ahmad wal ali wal ashabi wal qadwah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, Ketua DKM, ahli segenap pengurus, para alim ulama, para guru, imam, para asatidz, Bapak Ibu sekalian jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan salat subuh kita khususnya serta doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, subuh ini saya merasa terhormat jadi makmum dari guru kita, ustadz kita. Tentu dengan bacaan beliau yang mujawwad pakai gaya Syekh Khalil Muhammad Khalil Al-Husari, teman Khalil Al-Husari, atau Syekh Sidi Al-Binshawi ya Ustaz ya. Ini memang lagu standar internasional. Biasanya kalau lomba tahfiz MTQ atau MHQ Pak, kalau cabang tahfiz Al-Quran, ini lagu yang sudah dipakai standar internasional. Jadi kalau lagu ini dibawa itu tenang bacaannya, dan kita kalau talaki dan guru pun disuruh pilih siapa ini. Pilihnya itu biasanya yang begini, ulama ya, kalau Syekh Sidi Al-Binshawi atau Khalil Al-Husari, maka beliau jadi imam subuh ini. Tentu saja kita mendengarkan, mudah-mudahan yang membaca dan kita mendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini subuh ini kita kembali bertemu di dalam satu majelis yang mudah-mudahan majelis ini siapapun duduk di dalamnya mereka mendapatkan 4. Pertama, dikucuri rahmat, dan yang kedua didoakan oleh malaikat, yang ketiga diberikan sakinah, dan keempat disebut namanya di hadapan Allah, oleh Allah di hadapan makhluk-makhluknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali mengkaji di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab salat, tentang adab-adab, di mana kita kemarin membahas tentang adab di dalam rukun salat. Maka hari ini
kita masuk pada kajian adab dari salam, di mana di dalam sholat ditutup dengan salam. Maka tentu kemarin kita membahas bagaimana sikap imam terhadap makmum dalam menjaga rukun-rukun sholat. Misalnya diantaranya agar jemaahnya sempurna, sang imam disunahkan untuk menjaga tumakninah. Kalau saya ulang, bahwa tugas kita datang ke masjid berjamaah untuk mendapatkan pahala atau derajat 27 atau 25. Tapi kenyataannya ada yang datang berjamaah tidak dapat 25 derajat, tapi hanya dapat 1 derajat. Kenapa? Karena mereka mendahului imam. Imam belum ruku, mereka sudah ruku. Dan imam belum sampai tempat ruku, mereka kemudian sudah sampai duluan. Nah, maka kemudian ketika ini terjadi, bukanlah 25 derajat, melainkan dapat 1 derajat. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita ingin melanjutkan, nanti saya ulang kalau pertemuan yang kemarin. Tapi hari ini kita coba melanjutkan adab yang kemudian daripada salam. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun adab yang kemudian daripada salam itu ada 3. Nah, maksudnya adab tentang salam. Bermula adab yang pertama, sunnah bagi imam, yaitu meniatkan dengan salamnya, 2 salamnya, memberi salam akan makmum dan segala malaikat yang hadir. Dan sunnah bagi makmum meniatkan pada ketika salam, yaitu menjawab akan salam imamnya. Jadi ini sunnah. Maka bagi imam, kalau kita jadi imam, tentu saja assalamualaikum, niatnya kepada kaum muslimin wa muslimat serta yang ikut sholat, malaikat, jin-jin Islam. Tentu saja kalau jin Islam sudah masuk pada kalimat muslimin wa muslimat. Karena tentu saja kalau kata an-nas di dalam Al-Quran, misalnya gini, hudan linnas, Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Lalu saya bertanya, kira-kira Quran itu petunjuk nggak buat jin, Pak? Hah? Petunjuk. Tetapi di dalam Al-Quran menggunakan selawat hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Makanya kemudian kata an-nas bisa di dalamnya masuk jin. Nah, maka ketika kita nyebut assalamualaikum warahmatullah, maka di dalamnya kaum muslimin wa muslimat, juga malaikat. Kata muslimin wa muslimat juga adalah jin muslim yang ikut berjamaah. Maka kita niatkan salam untuk mereka. Tentu saja assalamualaikum kalau di dalam kitab Fathul Qarib, ya, minimal ucapnya assalamualaikum warahmatullah. Tapi ada pula yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pada umumnya kita sudah memakai assalamualaikum warahmatullah. Maka di sini tidak ada masalah. Hanya perlu kita niatkan saja. Kalau imam niatnya kepada kaum muslim dan muslimat serta malaikat, begitu pula makmum. Hanya perlu makmum itu setelah imam mengucapkan salam, baru makmum menjawab salam. Jangan sampai assalamualaikumnya imam belum selesai, makmum sudah langsung menimpali assalamualaikum warahmatullah. Minimal selesai dulu salam imam yang pertama. Walaupun sempurnanya
Ini Pak, ini menarik nih. Kalau kita masbuk suka bingung berdirinya itu kapan. Ada orang berdiri di salam yang pertama, Assalamualaikum, naik. Ada yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang ke kiri baru berdiri. Gimana itu Pak? Sebenarnya kalau kita baca salam yang pertama itu kita berdiri itu benar, nggak ada masalah. Pada dasarnya salam yang pertama itu selesai. Tapi kalau dilihat dari tertib, apalagi kita baca Fathul Qarib, jenis Fathul Mu'in, maka disunnahkan selesai salam yang kedua baru kita berdiri. Nah, itu kemudian kenyataannya ada di antara kita kaum muslimin yang berdiri salam pertama. Kenapa? Karena salam pertama itu dianggap sudah menutup sholat. Selesai dengan salam pertama, lalu salam kedua itu sebenarnya hanya tambahan. Tetapi kalau kita baca kitab-kitab Syafi'i, ya, Syafi'iyah maksudnya, maka kita akan dapati tertib, yaitu setelah salam yang kedua kita kemudian berdiri. Baik. Yang kedua, sunnah bagi imam bahwa duduk berhenti kemudian daripada salam, yaitu tidak langsung berdiri. Jadi imam disunahkan untuk duduk. Dan ini sepakat ya. Pada dasarnya imam itu nggak boleh langsung kabur habis salam. Dia harus duduk dulu. Kalau dalam hal ini nggak ada khilaf. Yang ada khilaf itu duduknya itu zikirnya berjemaah atau sendiri-sendiri. Nah, itu khilafnya di situ. Zikirnya jahar, di mana radius suara itu sampai berapa yang mendengar, atau jahar dalam arti zamzamah hanya untuk dengar diri sendiri. Nah, itu yang kemudian jadi khilaf. Sehingga ada kelompok yang mengatakan zikir sendiri-sendiri. Ada juga yang mengatakan zikir berjemaah. Ada pula yang mengatakan zikir sendiri-sendiri, suaranya gak apa-apa jahar. Belum lagi urutan zikirnya Pak, habis sholat. Zikir habis sholat itu urutan juga khilaf. Kalau kita kan banyak, jadi banyak khilafiyah di antara kita ya. Tapi kalau soal duduk habis sholat itu nggak ada khilafiyah. Kita habis sholat duduk dulu, nggak langsung berdiri. Kalau ini sama. Maka sunnah bagi imam bahwa duduk ia berhenti kemudian daripada salamnya. Demikianlah yang diperbuat oleh Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sunnah bagi imam itu bahwa ia sembahyang sunat pada tempat yang lain daripada tempat sembahyang fardu. Dan jika ada di belakang imam itu perempuan, maka jangan pergi dulu, melainkan telah pergi segala perempuan itu. Nah, ini. Jadi prinsipnya kalau habis sholat kita duduk, setelah itu imam tentu pindah posisi. Jangan di tempat imam, sunnah pindah posisi. Makanya kalau kita sholat sunnah kan kalau bisa di setiap lantai ini ada sujud kita. Kenapa Pak? Karena setiap lantai ini bekas sujud kita, asar sujud memberi saksi. Kita ini butuh syawahid, butuh saksi-saksi nanti di hari kiamat. Di antaranya adalah kita pindah-pindah tempat sujudnya. Jadi yang kita cari itu asar sujudnya, min asaris sujud. Jadi dengan banyak tempat sujud, bekas sujud, nanti banyak memberi saksi. Jadi perlu setiap sujud itu ada bekas dahi kita. Tapi tentu kemudian di sini kalau ada jemaahnya perempuan ajnabi, maka disunahkan imamnya jangan pergi dulu, melainkan
semua perempuan tadi telah pergi sehingga tidak lagi melihat, baru imam mulai melaksanakan sholat sunnah atau pergi. Baru bubar. Yang ketiga, apabila berhenti imam itu maka setiap-tiapnya ia berhadapan dengan makmum. Jadi memang ini berat, persoalan ini berat. Imam itu memang disunnahkan untuk duduk menghadap makmum. Tapi menghadap makmum itu di kita tentu saja menghadapnya ke makmum yang mana. Tapi saya lihat praktik di lapangan ini agak unik juga. Ada yang menghadap makmum itu ke kiri, sebelah kirinya itu makmum. Umumnya kan sebelah kanan, dia menghadap agak serong ke kanan, makmumnya sebelah kanan. Jadi bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan, kalau dia selesai sholat, beliau selesai sholat, maka fa'aqbal, beliau menghadap alaina biwajhihi, menghadap kami kata sahabat dengan wajahnya. Maka kebiasaan dalam Sahih Bukhari ditemukan di mana sahabat senang betul berada di posisi kanan karena Nabi akan menghadap mereka. Nah ini yang kemudian, tapi di kita tentu saja kalau ditanya apa hukumnya, sunnah, enggak wajib, sunnah. Hadis itu kan ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah. Kalau hadis fi'liyah adalah hadis kesaksian sahabat, sahabat yang melihat, sahabat yang menyaksikan Nabi ngapain. Maka hadis fi'liyah itu lebih ringan hukumnya daripada hadis qauliyah. Makanya misalnya gini, shallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hati-hati, bukanlah salatlah kalian seperti aku salat, bukan. Hadisnya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bukan sallu ka usalli, bukan. Tapi sallu kama ra'aitumuni usalli. Berarti hasil melihat. Yang namanya melihat, sahabat yang di depan di shaf kedua, shaf ketiga sama enggak Pak? Enggak sama. Itu makanya jangan heran kalau ada ketika tahiyat tangannya bergerak-gerak begini. Karena itu hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah itu hasil penglihatan sahabat. Kalau hasil penglihatan sahabat itu tidak ijma', tidak bisa disepakati Nabi begitu. Ada sahabat yang melihat begitu, ya dia ikuti, tangan digerak-gerak. Nabi kayaknya bergerak tuh dari samping. Ini penting. Jadi Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Makanya kita kalau melihat Nabi salat, sahabat kalau melihat Nabi salat itu macam-macam. Dari kakinya itu juga beda. Ada yang kakinya ngangkat. Itu kemarin kita bahas sholat. Jadi itu semua sebenarnya adalah kesaksian sahabat melihat, maka itu disebut hadis fi'liyah. Jadi kalau hadis fi'liyah kita bahasnya pasti khilafiyah Pak. Khilafiyah. Nah ini hadis fi'liyah juga. Nabi melihat atau menghadap ke makmum. Itu hadis fi'liyah. Lain kalau Nabi ngomong saya habis salat, saya menghadap makmum. Kalau hadis fi'liyah itu berarti sahabat yang depan maka melihat betul. Apakah sahabat yang di belakang juga melihat? Nah itu yang kita belum tahu. Maka hukumnya sunnah, imam menghadap makmum, tapi sunnah.
Sehingga jangan sampai kemudian kalau imamnya tidak menghadap makmum, kita masalahnya kita perlebar karena itu cuma sunnah. Nah, sunnah tentu saja kalau kita mau menghadap ya bagus, pahala. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, kebiasaan sahabat dulu kan yang dicari itu pandangan Nabi. Jadi ahbabna, kami memilih. Kami di antara sahabat itu ada yang sahabat yang milih an yamini di sebelah kanan supaya Nabi melihat. Dulu kan sahabat semuanya Pak rindu penglihatan Nabi, bagaimana Nabi melihat mereka. Kenapa Pak? Karena Nabi kalau udah melihat sahabat-sahabat itu ada sahabat yang dilihat dan Nabi senyum, dan itu sahabat nanti sampai ke rumah ingat terus. Jadi penyemangat. Ada model kita nggak mau dilihat kan? Ada model kita Pak nggak mau dilihat, sembunyi-sembunyi nggak mau dilihat. Padahal sesama Muslim itu saling melihat, sesama orang soleh saling melihat itu melahirkan keberkahan. Saling melihat. Orang salaman itu menggugurkan dosa. Tapi ada model orang dilihat nggak mau, sembunyi. Ada yang begitu. Tapi nggak di sini. Di sekitar sini paling. Enggak. Jadi prinsipnya memang melihat itu kan kita itu kalau melihat Pak ya, senyum, saling senyum itu kan semua sedekah semua. Tapi kalau ada orang, saya kalau nuntut ilmu paling senang dilihat sama guru. Demi Allah, paling senang saya. Saya nggak pernah ngantuk kalau ngaji agama dengan guru. Maka saya bilang santri saya kalau ngaji dengan guru yang saya cari itu guru itu mandang saya dan saya harus merespon betul. Bagaimana guru itu mandang saya? Buat saya ilmu itu urusan lain dulu. Guru bisa mandang kita, bikin hati kita terharu, ya udah. Itu dulu yang paling penting. Kenapa Pak? Kita itu kan nyari pandangan. Kalau orang soleh banyak mandang kita bakat dipandang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Makanya kalau kita ada di majelis-majelis zikir, majelis orang soleh, kita ketemu orang soleh, kenapa kita sowan? Imam Ghazali ini kan ayah beliau bukan seorang ulama. Ayah beliau ini muhibbin. Kemana-mana pengajian datang, ada syekh datang. Jadi yang dicari apa? Sebenarnya cari itu pandangan ulama, pandangan orang soleh itu membuat hati itu menjadi ta'alluq kepada Allah. Jadi kita datang cinta kepada kebaikan itu kalau melihat orang-orang soleh. Maka imam menghadap makmum itu sunnah, seyogyanya berhadap dengan makmum. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Adapun yang dimuktamadkan oleh fuqaha ahli fikih bahwa hendaklah kiri imam itu kepada mihrab. Jadi mimbar kiri imam itu kepada mihrab. Mihrab itu apa Pak? Mihrab itu tempat sholat, tempat sujud ya. Di dalam arti ini di sini berarti sebelah kanan makmum. Jadi makmum itu sebelah kanan imam. Dan makmum itu bahwa sebelah kanan imam. Dan makruh bagi makmum berdiri lebih dulu daripada bangkitnya imam. Di kita imam baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba ada yang berdiri. Kita serius nih Pak, serius. Kalau kita melihat ya adab di zaman Nabi itu, sahabat bagaimana mereka menjaga adab. Di zaman sekarang itu kita maklumi karena banyak hajat, banyak orang yang berhajat. Tapi kalau tidak berhajat, sebenarnya alangkah bagusnya nunggu imam dulu. Ada perangai di kita
baru selesai salam baca istighfar belum 3 kali, padahal 3 kali itu udah minimalis banget tuh. Langsung berdiri. Ya kita husnuzon mungkin punya hajat, tapi yang tidak punya hajat harusnya duduk dulu sampai imam selesai. Kecuali kalau imamnya habis sholat baca dulu Yasin, dia baca Al-Waqiah, doa pagi itu lain urusannya. Kalau gitu udah bangunlah. Kenapa Pak? Karena kebaikan umat Islam itu bukan sekedar menegakkan hukum, bukan sekedar mengerjakan yang wajib. Al-adab fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Dan untuk jadi kekasih Allah pun ukurannya bukan yang wajib-wajib. Ukurannya setelah wajib dikerjain, sunnah-sunnah itu dikerjain. Makanya ukurannya para wali yang paling zahir yang bisa kita nilai adalah ibadah sunnahnya kuat. Banyak kesunahan yang dia kerjakan. Itu kan jelas tuh, itu hadis sahih dalam Arba'in Nawawi. Ada man adani waliyan faqad azantuhu bil harb. Jadi wali Allah itu cirinya adalah taqarrub bin nawafil. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah sampai Allah jatuh cinta kepadanya. Dan sunnah bagi imam dan makmum itu bahwa bangkit berjalan ia pada pihak hajatnya, sama ada pihak kanan atau pihak kiri. Maka jika tiada baginya hajat, maka sunnah ia bangkit pada pihak kanannya. Wallahul muwaffiq. Inilah perhimpunan segala adab imam dan makmum. Jadi kalau sunnah bangkit duluan dari mana? Sebelah kanan. Jadi sebelah kanan dulu berdiri, baru ikut sebelah kiri. Indah Pak, Masya Allah, tertib loh, luar biasa. Coba kalau kita jemaah tabligh itu mereka punya keunggulan. Saya pernah waktu kecil dulu sholat di markas mereka, dimana kalau sebelum qomat itu berdiri semua gitu ya, mereka kemudian dah rapat-rapat baru qomat. Dan itu jemaah tabligh itu buat betul-betul. Tidak juga kakinya terlalu ngangkang, tapi memang terasa rapatnya. Tapi kalau kita mengkaji kitab, memanglah masalah di kita. Kita itu banyak yang udah ngaji, tapi belum bisa mengamalkan. Kadang bukan apa-apa Pak, guru itu dia untuk melawan suatu kebiasaan. Misalnya kita udah punya kebiasaan kita kan qomat duluan baru berdiri. Jadi kalau untuk mengubah itu perlu terobosan, keberanian. Kedua, yang seperti tadi kita baca, bagaimana kita mengubah kebiasaan itu kan gak mudah. Maka kalau kita ingin menjadi ibadah kita lebih bagus, adabnya ya kita perlu mengkaji. Makanya kalau kita ngaji itu pasti berbeda dengan orang yang tak ngaji. Hal yastawil ladzina ya'lamun wa hal yastawil ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina ya'lamun. Ustaz, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu dalam Quran. Mereka ini gak sama. Kenapa? Karena orang berilmu itu mengkaji sesuatu ada ilmunya. Maka ilmu itu dasar. Al-isnad minad din, laula isnad laqala man syaa. Kalau tidak ada dalil, semua orang bisa ngomong. Makanya ada prinsip kiai-kiai kita nggak tahu dalilnya Pak, tahu kitabnya. Mereka tahu, Ustaz, di dalam kitab ini disebutkan begini. Mereka nggak tahu dalilnya. Yang penting ngaji. Ngaji itu harus tahu kitabnya Pak. Kedua, tahu gurunya.
Ketiga, kalau bisa menegakkan dalil itu tentu lebih baik. Orang beribadah itu ada yang seperti buah jeruk, ada baunya segar, rasanya enak, atau buah yang punya baunya harum, rasanya manis. Tapi ada juga seperti buah kurma, rasanya manis tapi nggak ada baunya. Kalau kita mengkaji tapi nggak tahu dalil, nggak apa-apa. Kita ngaji tapi kita nggak bisa mendirikan dalil, nggak apa-apa. Itu seperti buah kurma. Buah kurma itu orang nggak tahu baunya tapi manis rasanya. Jadi kalau kita beribadah seperti buah kurma, kita mungkin nggak bisa menyampaikan dalil, tapi kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nah, ini penting kalau kita ngaji. Kalau ngaji itu memang ada yang bisa mendirikan dalil, ada yang enggak. Minimal kitabnya tahu. Baik, di dalam kitab ini sampai di sini, kemudian perhimpunan tentang adab imam dan makmum. Di mana kajian berikutnya adalah al-faslul khamis fi fadilatil jum'ah wa adabiha wa sunaniha wa syurutiha. Fasal yang kelima menyatakan keutamaan Jumat, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, dan syarat-syaratnya. Nah, ini kalau untuk Jumat. Yang tiga tadi tolong kita ingat juga. Yang pertama, salam itu diniatkan untuk muslim, muslimat, serta malaikat. Yang kedua, menghadap ke makmum. Berhenti dulu. Nah, jadi habis salam duduk berhenti, kemudian sunnah menghadap makmum. Dan yang ketiga, selain kemudian berhadap-hadapan dengan makmum mukanya, tentu jangan bangkit dulu makmumnya kecuali setelah imam bangkit. Maka ini diantara sunnah-sunnah adab-adab kita dalam berjamaah. Apakah bisa kita terapkan, Pak? Persoalannya, kalau menerapkan begini, tentu saja kita perlu pelan-pelan. Tergantung DKM. Kalau kita mau bikin warna bahwa berjamaah kita hasil dari ngaji, ya begitu. Karena kalau ustadz itu menyampaikan, menjelaskan, misalnya kan orang suka bingung, gimana soft sholat itu ustadz? Soft sholat kita kan pernah terangin, kalau ada soft sholat yang jarang masuk. Siapa yang masuk? Dari belakang maju gitu. Tapi berjamaah itu sesungguhnya tanggung jawab siapa? Berjamaah itu semua kita harus bersinergi, semua kita harus memikirkan. Jadi jangan pikirnya derajat, bahwa derajat 25 itu nggak bisa dapat kalau nggak sempurna jamaahnya. Makanya imam selalu bilang, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Kesempurnaan sholat berjamaah itu bukan hanya tanggung jawab imam, bukan hanya tanggung jawab DKM, tapi tanggung jawab orang yang berjamaah. Sehingga datang ke masjid niatnya sama supaya jemaahnya sempurna. Disinilah permainannya kolektif. Jadi kalau main sepak bola, ya enggak target man atau individu, tidak juga kemudian di situ ada ego pribadi, tapi mainnya kolektivitas. Yang datang, setiap yang datang ke masjid untuk berjamaah setelah ngaji, dia paham, dia pakai visi misi yang sama. Apa? Di mana dia mencari kesempurnaan berjamaah. Kalau jemaahnya sempurna baru 25 atau 27 derajat. Tapi kalau jemaahnya nggak sempurna, boro-boro 27, 25. Jangan-jangan cuma satu. Kan yang kita hafal selama ini, Pak, yang kita ingat kan sholat jemaahnya 27 derajat. Kan itu yang kita dapati. Karena itu adalah fadilah. Tapi di balik fadilah itu cara, kaifiatnya gimana?
Adabnya di mana? Ini persoalan kita bersama. Saya yakin bohong kalau kita datang ke masjid hanya untuk silaturahim. Selalu semangat kita dari rumah datang ke masjid itu yang kita pikirkan berjamaah. Karena berjamaah itu sampai 40 hari kita tidak tinggal takbiratul ula atau takbiratul ihram, maka kita akan mendapatkan kata Nabi bara'atan. Satu, bara'atun minan nifaq, yang kedua bara'atun minan nar. Pertama dibebaskan dari kemunafikan, yang kedua dibebaskan dari neraka. Jadi orang yang sholat berjamaah tidak tinggal takbiratul ihram selama 40 hari 5 waktu, maka dia dibebaskan dari munafik dan dibebaskan dari neraka. Berarti yang kurang dari 40 hari, yang tidak istiqomah, mungkin kita termasuk di dalamnya, berarti kita termasuk orang-orang yang belum selamat. Kita orang yang belum selamat, Pak. Belum bebas. Kecuali ada di masjid itu bikin fingerprint. Siapa yang sampai 40 hari nanti dihadiahkan umroh. Itu ramai, Pak. Itu pun ada di masjid bikin kayak gitu, tapi nanti diundi lagi. Dan sampai 40 hari jemaah yang sudah dekat fingerprint diundi-undi, belum tentu juga kepilih kan. Nah ini repot lagi tuh. Udah datang 40 hari 5 waktu, undiannya kalah. Bahaya, lama-lama bukan jadi sholat berjamaah. Niatnya udah ikut itu taruhan undian. Ada juga yang di mana tuh masjid ditempelin tuh tempat sujud, ditempelin duit ada. Itu kan ada di Jawa. Jawa mana tuh yang sholat tarawih itu dibayar jemaahnya? Ramai terus, Pak. Bapak pernah nggak membayangkan, kita pernah nggak membayangkan bagaimana sholat subuh itu seperti sholat Jumat? Bahagianya saya sampai dalam hati saya, kalau ada di sholat subuhnya seperti sholat Jumat, saya paling pojok aja nggak apa-apa tuh, nikmat banget kayaknya. Yang penting jemaahnya penuh aja. Masjid itu paling banyak softnya. Saya punya jemaah namanya Pak Badruzzaman. Nah, saya promosikan nama beliau ini karena ini dalam rangka bagus. Beliau itu suka keliling masjid seluruh Indonesia. Jadi kerjaannya pokoknya kalau kita telepon di mana posisi, di mana, ceritanya sibuk berjamaah ngitung. Nanti mendata masjid. Jadi dia biasanya sholatnya di soft belakang dan dicatat berapa jumlah jemaah. Itu benar, Pak, di BSD. Nanti dicerita, ditunjukin daftar masjidnya, list yang dia datangi. Dia datang masjid ke masjid. Kesimpulannya memang rata-rata masjid itu, masjid Indonesia itu cuma 2 soft, 1 soft, 2 soft. Kita subuh di mana-mana, Pak. Ini yang sadar ya, yang ikut ngaji, yang majelis taklimnya hidup setiap Sabtu atau Ahad. Rata-rata jemaah subuh itu 2 soft, 3 soft, 4 soft. Hampir nggak pernah seumur kita melihat sholat subuh itu sampai 7 soft, 8 soft. Kayaknya itu masih mustahil. Kecuali bulan puasa. Nah itu ya, itu pengecualian. Itu pun biasanya di awal-awal, nanti di akhir-akhir lain lagi ceritanya. Bapak Ibu sekalian, ini persoalan penting. Berjamaah itu buat kita yang sudah tahu, datangnya harus sama niatnya, agar jemaah terjaga 27 derajat dapat, maka adab-adabnya perlu kita jaga. Kalau softnya agak renggang, kita masuk dari belakang. Kemudian
Bagaimana supaya jemaah itu betul-betul rapi, nanti dikoordinir, diatur. Bagaimana supaya jemaahnya tidak gampang kabur. Ya ini kita perlu ngaji begini. Kecuali kalau punya hajat, tetapi maklumi, tetapi maklumi. Ini kan hanya sunnah. Makanya di kita itu ada praktek salaman. Salaman itu nggak ada Nabi salaman, Pak. Kita kan salaman musafahah aja. Salaman itu asal mulanya bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salaman itu dari Abu Musa al-Ash'ari, dari orang Yaman. Tapi Nabi senang. Nabi senang. Orang Yaman masuk Islam, datang ke Madinah, bertemu sahabat, itu salaman. Maka ada praktek salaman kita itu asal mulanya bukan dari Madinah, dari Yaman tuh. Abu Musa al-Ash'ari yang memperkenalkan salaman, dan Nabi senang. Makanya ada sebagian masjid kalau habis sholat salaman, dan Nabi kemudian saking senangnya salaman itu ya Nabi, yang Nabi ucap wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang diucapkan tentu wahyu. Nabi menyebutkan kalau muslim itu bertemu lalu bersalaman gugur dosanya. Padahal praktik salaman itu tadinya adalah dari orang Yaman, di mana sahabat-sahabat sebelumnya hanya berpelukan, pelukan bukan salaman, pelukan aja. Nah, ada masjid habis sholat salaman, yaitu kalau kita ngebahasnya jangan diseriusi, jangan dianggap itu wajib. Kalau mau bikin semacam salaman, jangan itu dijadikan wajib. Karena kalau kita jadikan sesuatu yang bersifat mandub atau baik, jangan juga kita hukumi wajib. Itu sama nanti bid'ah. Kan ada prinsip di kita itu, kalau kebiasaan sudah dibangun, orang nggak mengikuti kebiasaan, kita salahin. Itu bahaya, bahaya. Makanya kalau kita mengkaji kitab ini, bicara sunnah jangan dipaksa jadi wajib. Kalau imamnya menghadap makmum itu sunnah, jangan imam nggak ngadap makmum dibilang itu salah. Namanya sunnah. Itu loh cara kita mengkaji. Namanya sunnah, nggak usah dipaksa-paksa jadi wajib. Nah itu. Tapi kalau makmum pengen begitu, ya kalau dia jadi imam, ya silakan. Nah ini semuanya perlu kita tahu dulu, nanti baru kita mengerjakan. Nah ini bab baru yang mengatakan fasal tentang Jumat, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya dan syaratnya. Saya baca saja biar kita lanjut karena kitabnya tebal. Bermula fasal yang kelima pada menyatakan kelebihan Jumat dan adabnya dan segala sunnahnya dan segala syaratnya. Fasal fi fadilatul Jum'ah, yaitu suatu fasal pada menyatakan kelebihan Jumat. Kata Imam Al-Ghazali, an-i'lam anna yawmal Jum'ah yawmun 'azim 'azzamallahu bil Islam wa khassasal muslimin. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya hari Jumat itu yaitu hari yang amat besar, lagi mulia, yang memuliakan Allah Ta'ala dengan dia itu akan agama Islam, dan orang yang menentukan Allah Ta'ala dengan dia akan orang yang muslimin dengan firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Artinya apabila diazankan, dipanggilkan bagi sembahyang daripada hari Jumat, maka pergi segera kamu kepada zikrullah, yakni kepada mendengar khutbah dan kepada sembahyang Jumat, supaya ingat kamu akan Allah Ta'ala dan tinggalkan olehmu akan berjualan kamu. Maka diharamkan Allah Ta'ala pada ketika mendengar bang atau azan pada hari Jumat itu, ya,
pada hari Jumat itu membimbangkan dengan pekerjaan dunia. Jadi maksudnya sesungguhnya Jumat itu adalah hari yang sangat agung, di mana kata Imam Al-Ghazali yaumul azim, hari yang sangat mulia, sangat besar. Maka itu juga hari di mana Allah mengagungkan Islam dan mengistimewakan orang-orang Islam. Dulu sebelum ada hari Jumat itu orang Arab mengenalnya namanya Yaumul Arubah. Dulu Pak, kalau hari Jumat itu kan nggak ada. Yang ada itu ya hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat itu diganti. Islam datang dari Yaumul Arubah ganti jadi Yaumul Jum'ah. Di mana dulu di pasar Ukas di Arab Saudi sekarang gitu ya. Zaman jahiliyah dulu orang itu di hari Jumat itu hari Arubah, hari kebanggaan, di mana orang bekerja dari hari Ahad kemudian sampai Khamis, nanti di situ bangga-banggaan karirnya, kinerjanya, jualannya, nanti saling bangga-banggaan, disebut namanya Yaumul Arubah. Islam datang menyikapi praktek-praktek yang membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan harta, membangga-banggakan keluarga, maka mereka kemudian diganti, Islam datang diganti dengan Yaumul Jum'ah. Makanya Yaumul Jum'ah itu adalah hari spesial, karena Islamlah yang kemudian memperkenalkan. Di dalamnya boleh kamu nanti bawa apa yang kamu punya, tapi hari Jumat itu digunakan untuk ibadah, maksudnya bersyukur. Tinggalkan dulu jualan itu, bersyukur. Jadi Yaumul Jum'ah itu jadi hari ibadah umat Islam. Tentu saja umat-umat terdahulu ada hari Sabtu, umat Islam hari Jumat. Nah, persoalan kita sekarang hari Jumat masih kerja, ya kan? Kalau syariah Islam ditegakkan, hari Jumat itu wajib libur. Karena hari Jumat itu hari fokus ibadah. Karena kita kerja, kadang datang Jumat itu telat. Akhirnya dapat apa, Pak? Kalau datangnya telat, atau imam itu mau berdiri ya, baru kita datang. Dapat apa tuh? Kan orang yang datang paling duluan dapat ibadah seperti berkorban dengan seekor unta. Fase yang kedua berkorban dengan seekor sapi. Yang ketiga seekor kambing kibas. Yang keempat seekor ayam. Yang kelima sebiji telur. Jadi yang datang sebelum imam berdiri itu sebenarnya sama saja berkorban dengan sebiji telur. Jumat kita itu pun jarang juga. Imam itu aslinya datang belakangan, bukan imam datang duluan. Imam itu datang belakangan. Imam datang ya, sholat itu tanda sholat Jumat mau dimulai. Makanya imam disuruh datang duluan, tapi gak duduk di sini. Ada sebagian masjid duduknya di kamar. Karena kalau imam sudah keluar, itu menentukan pahala jemaah. Nanti bisa-bisa gak dapat telur. Nah, apalagi imam udah khutbah tuh datang. Makanya imam itu sebenarnya jangan juga datang duluan. Memang dari dulu begitu. Kita aja yang sudah terlanjur gini. Memang dari dulu kalau kita aja kalau ngaji kan ke rumah guru, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita datang mau dari jauh dari dekat, guru kita nggak ada, nggak jawab salam. Mungkin guru kita istirahat tidur. Nggak usah kita paksa. Mentang-mentang datang dari jauh kita paksa, nggak usah juga menggerutu. Sama ada jemaah majelis taklim, jangan sampai
gurunya datang duluan daripada jemaah. Memang adabnya begitu. Adab kita itu kan jujur aja Pak, kebalik-balik. Saya kalau ngisi privat saya sampaikan apa adanya ke murid. Aslinya zaman dulu itu memang orang datang nyari ilmu. Sebenarnya, ya kan? Dulu. Tapi nggak apa-apa. Zaman sekarang itu sudah memahami, masing-masing punya kesibukan. Akhirnya itu dilakukan, dijemput, maksudnya supaya syiar dapat, ilmu tersebar. Tapi imam, bicara imam tadi kemudian menular kemana-mana. Ada imam kemudian harus datang duluan, duduknya di sini. Sebenarnya datangnya imam itu menentukan jemaah Jumat itu. Makanya kalau sebagian itu imamnya datang setelah makmumnya ramai, dia datang, ya udah kalau dia udah sholat itu kemudian azan berdiri, maka kasihan kalau dia berdiri itu yang datang telat tadi itu jadi nggak dapat. Ya, hanya menggugurkan kewajiban Jumat. Oleh karenanya memang kalau kita mengkaji tentang fadilah ya begitulah, bicara Jumat memang aturannya Masya Allah ya. Jadi begini, mungkin untuk sementara sampai di sini. Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Oleh karenanya kalau Jumat itu datang, di kita itu kan nggak paham, ada juga di kita itu nggak paham juga kesunahan Jumat. Sunahnya Jumat itu dimulai dari hari Kamis Pak. Mulai dari hari Kamis. Hari Kamis itu kita nyuci baju niat untuk Jumat, itu udah dapat pahala Jumat tuh. Makanya ngitung Jumat itu dari Kamis sore, ambil dari Kamis sore udah mempersiapkan diri untuk Jumat. Mana bajunya untuk besok Jumat, mana parfumnya. Begitu kita harus mengistimewakan Jumat. Kenapa? Karena Allah memuliakan Jumat. Prinsipnya kalau ingin kita dimuliakan Allah, kita memuliakan yang Allah muliakan. Jangan dibalik. Kalau yang Allah muliakan tapi kita hina, kita anggap biasa, berarti kita bukan termasuk orang yang mulia. Paling gampang ibadah yang cerdas itu adalah ibadah dengan cara mengistimewakan yang Allah istimewakan. Misal, Jumat itu hari terbaik di antara hari-hari. Lalu kita mengistimewakan Jumat. Jumat datang, sholawatnya banyak. Jumat datang baca Al-Kahfi. Jumat datang mulai bersih-bersih diri. Jumat datang mulai bertaubat. Jumat datang mulai mempersiapkan diri perbanyak ibadah. Itu mengistimewakan Jumat. Allah pasti muliakan. Dalam surah Al-Hajj disebutkan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di antara tanda-tanda orang takwa itu dia mengagungkan syiar Allah. Datang waktu sepertiga malam, dia berjuang bangkit karena dia memuliakan waktu itu. Nah, maka sebenarnya apa saja yang kalau kita ketahui ibadah cerdas itu, kalau kita memuliakan ibadah yang dimuliakan Allah, maksudnya ibadah yang spesial, maka kita istimewakan ibadah itu, maka sesungguhnya mudah sekali untuk diistimewakan Allah. Oleh karenanya hari Jumat, kebetulan hari ini hari Minggu, hari Ahad, tentu saja kalau kita hari Jumat kita siapkan dari hari Kamis. Makanya ada ulama kita puasa Kamis, puasa juga Jumat, atau Jumat sama Sabtu. Jadi gitulah jemaah, kita mengkaji memang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tentu saja kita bicara fikih, tapi fikihnya disertai di dalamnya fikih apa yang kalau kita nyebut bicaranya akhlak, fikih akhlaki. Jadi di situ ada adab-adab yang diketengahkan, yang dikedepankan. Mudah-mudahan ibadah kita ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ibadah kita ini juga mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, ada yang mau di-share atau ditanyakan dari jemaah sekalian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid itu bagaimana kalau ada imam masjid itu? Apakah kewajiban kita untuk sopan, supaya orang berdoa itu tidak terganggu sama imam? Kalau imam menyiarkan itu bukan Ustaz. Apakah hukumnya kalau kita tiba karena di teman kita di belakang
dia yang ribut di belakang. Iya. Hukumnya bagaimana? Dua, hukumnya kalau sohibul bait nggak ada. Sohibul bait BKM, imam 6 atau 10 di sini kita tahu kan imamnya siapa aja. Tidak ada Pak. Mungkin kita kebetulan karena makmum yang bagus sudah berdiri di depan. Nah, ada orang lain yang anggap kita ini kurang keimanannya gitu. Dia manggil temannya yang jujur, yang lain masih jujur. Pak, imam Pak. Menurut Pak Ibnu, saya pernah tanya, kalau kamu di belakang lihat, di belakang tempat sholat, kamu wajib untuk datang. Kamu nggak ada suruh baik, nggak ada DKM, kamu wajib. Nah, alhamdulillah saya bisa, ya saya tidak jadi imam. Tapi kemudian saya ditegur sama DKM, jangan jadi imam lagi ya, lain kali. Ya udah, begitu saya. Kalau gitu, tolong saya diajarin bagaimana jadi imam. Nanti kapan-kapan lah. Karena ada CCTV, alhamdulillah ada CCTV, kita bahas di mana salah saya. Mungkin saya itu jadi imamnya nggak bagus. Alhamdulillah saya ternyata jawabannya Bapak ini tetap Bapak tingkat iman Bapak itu kurang. Jadi saya akan jadi imam. Oke lah kalau gitu Mak. Alhamdulillah, insyaallah lain kali. Jadi tolong aja hukumnya apa? Kalau kita sudah berdiri di belakang lihat, tidak ada satupun imam yang mau maju. Komat sudah 2 menit dari itu. Hukumnya bagaimana? Jadi ada 2 pertanyaan saya tadi. Hukum sebagai makmum membuat ribut di belakang, ngobrol soal banter atau soal utang. Imam lagi berdoa. Kedua, hukum sebagai makmum kalau ternyata dia dengan karena kewajiban tadi jadi imam dimarahin. Apakah tingkat imanannya harus ditingkatkan dulu sebelum jadi imam? Terima kasih. Assalamualaikum. Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngaji dengan orang yang enggak ngaji? Yang berilmu dan orang yang enggak berilmu. Nah, ini kayaknya persoalan memang luar biasa. Ada kebiasaan. Saya yakin di kita itu paling susah mengubah kebiasaan. Di masjid aja kita ngobrol itu maaf ya. Kadang di antara kita ngobrol itu ada di antara itu yang mengetahui sebenarnya nggak boleh ngobrol sembarangan. Ketawa pun nggak boleh terbahak-bahak gitu. Tapi kadang nggak sanggup mengubah kebiasaan itu. Jadi jujur aja kalau saya pribadi, kita dengar azan aja sebenarnya. Kalau kita mau mendapatkan betul-betul bahasanya syafaat dan ancamannya bisa tidak dipandang sama Allah. Kalau ada azan berkumandang kita di masjid, tapi kadang suara kita kencang, kita berbicara. Azan sedang dikumandangkan, kita juga ngobrol. Tapi kalau nggak dilayani gimana? Kan ada misalnya lagi pas azan ngobrol dengan kita berusaha nih menjaga perasaan dia. Kita kalau jawab dikit-dikit, tapi tetap. Nah di kita itu, disitulah yang kemudian memahami ketika ada suasana berjamaah, sholat belum selesai, tapi ada juga yang kemudian suasananya ramai. Ya, kalau kita melihat anak kecil datang ke masjid, kalau bersuara kita marahin nggak Pak? Anak kecil datang ke masjid ribut bersuara, kita marahin. Kalau pilihannya orang itu ada yang marah, ada yang marah. Sikapnya gara-gara anak itu diperintahkan sholat, yang penting masjid itu ramah buat anak. Baik, anak itu didampingi orang tuanya, itu anak. Sekarang kalau ada orang tua yang ribut, siapa yang mendampingi? Istrinya. Kita nggak usah bahas hukum, nanti kalau hukum tuh kita bahas hukum. Ini sebenarnya kadang kita tahu hukum, kita tahu azan aja berkumandang kita nggak boleh ngobrol, dilarang.
larangan itu kalau nggak haram ya makruh. Tapi kalau di dalamnya ada ancaman, haram. Begitu juga kita sholat berjamaah, zikir masih sedang berlangsung, tapi ada yang sibuk ngobrol nggak karuan. Oke, kalau ngobrol di dalamnya isinya ilmu agama itu masih bagus dan suaranya nggak mengganggu. Di kita memang perlu diatur ulang. Kadang doa yang dibaca imam kekencengan ada, sehingga yang sholat terganggu. Ada pula sebaliknya, di belakang imam ngobrol. Kita memang punya persoalan serius, tapi gimana memperbaikinya, gimana Pak? Kadang belum sholat mau dimulai, kita udah masih membahas dunia. Sebenarnya kita mau ngurusin niat kita nih. Niat kita sholat itu belum tentu fokus. Kita butuh konsentrasi, memperbarui niat. Ada di antara kita itu niat itu dilafalkan. Walaupun Imam Nawawi menyebutkan memang la yushtarat bitalaffuz, tidak disyaratkan untuk melafalkan. Tapi ada di antara kita mempersiapkan niat. Tapi ada juga yang ngobrol sebelum sholat. Yang diobrolin itu dunia. Artinya ruhnya belum siap untuk menghadap Allah. Nah itu perusahaan. Kalau kita tanya apakah ini boleh, nggak boleh semua. Ini larangan semua. Nah ini, jadi kalau bicara tadi, kalau kita ngobrol di masjid itu Pak, sesakral apa masjid yang kita pandang? Kalau orang yang kemudian memperhatikan masjid itu adalah tempat, maka lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah syahidin ala anfusihim bil kufr. Tidak layak masjid itu dimakmurkan oleh orang-orang yang musyrik. Kenapa? Mereka itu mengisi di dalamnya untuk kekufuran. Masjid itu di dalamnya adalah untuk zikir. Masjid itu di dalamnya zikir. Rijalun la tulhihim, orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Kenapa? Karena di situ naik segala zikir. Zikir-zikir itu naik semua kepada Allah. Maka orang yang memperhatikan masjid, ketika datang ke masjid, yang dicari apa? Dia cinta masjid. Nabi sebelum pulang ke rumah singgah dulu ke masjid Pak, bukan langsung ke rumah. Pulang dari perang sama safar, itu Nabi singgah dulu ke masjid karena Nabi cinta masjid. Hatinya sudah ta'alluq dengan masjid. Kalau orang udah cinta masjid, maka nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar, dia dapat namanya payung naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada redaksi yang lain, dapat naungan arsy. Maka diantaranya adalah mu'allaqun, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah ini itu. Maka di dalamnya masjid harus kita pandang. Boleh Ustaz, masjid itu bukannya sentral ya, sentral kaum muslimin, bahas apa saja. Iya, Nabi dulu di masjid bahas apa aja, tapi membahas itu untuk kemaslahatan. Nah, karena kalau bicara kemaslahatan, isinya bahas apa aja tapi manfaat. Tapi Nabi tidak pernah ketawa terbahak-bahak. Sedangkan di luar masjid aja Nabi tidak pernah ketawa terbahak-bahak, apalagi di dalam masjid. Dan tidak pula masjid itu diisi oleh orang-orang yang di dalamnya sibuk ngomong ngalur ngidul, yang di dalamnya banyak kebohongan. Di dalam masjid itu isinya bagaimana semua kita nyebut Allah. Itu yang penting. Yang kedua, terkait tentang bagaimana kalau bahwa yang ummul qaum aqrahum li kitabillah, yang jadi imam itu yang paling bagus bacaannya. Kan itu prioritas. Kalau nggak ada Ustaz, memang dari dulu juga di belakang imam itu yang bagus bacaannya. Kalau siapa yang sering di belakang imam, haruslah dia memantaskan diri untuk jadi imam dengan cara memperbaiki bacaannya. Ketika imam nggak datang, dia siap. Ada model di kita,
posisi di belakang imam itu siapa aja. Ini juga perkara serius. Karena kalau imam batal, siapa yang menggantikan? Apakah dia tahu cara menggantikan imam? Nah, ini kan kendala kita, di mana di belakang imam itu seperti dibolehkan siapa saja. Nah, makanya perlu juga nanti di belakang imam itu mungkin dengan berpakaian khusus, warnanya warna putih istimewa. Ini kayaknya kalau imam nggak datang dia yang gantiin gitu. Siap-siap pasang badan gitu. Pak, kita ini kan nyari apa sih Pak ibadah itu? Sekarang gini, contoh yang paling real. Kita sedekah aja kita pilih-pilih kan. Kadang kita ingin sedekah itu kepada yang lebih jelas peruntukannya. Itu prioritas, bukan berarti kita ngabaikan yang lain. Tapi prioritas pasti ada dalam ibadah. Kenapa bacaan Quran itu harus diperbaiki? Harus kita belajar tahsin, harus ngaji, belajar baca Quran yang bagus. Kenapa? Yang salah baca dapat pahala juga. Yang dia punya kemampuan segitu, ya dia dapat juga pahala ala kadarnya. Tapi kenapa kita disuruh bagus? Karena bagus itu bukan sekedar baca, bukan sekedar pahala, tapi yang dicari itu ketinggian derajat. Karena menjaga Islam itu dengan cara di dalamnya, kenapa dulu para rawi Pak dilihat itu dalam hadis, harus hadis sahih itu dilihat dari ittisalus sanadnya bersambung. Kenapa rawi Imam Bukhari itu dari Uzbekistan mencari hadis sampai ke Kufah, sampai ke Baghdad, yang jarak perjalanan, jarak tempuhnya luar biasa, pakai mobil itu makan waktu lebih dari 25 jam. Saya ini coba cek map dari Uzbekistan ke Baghdad. Tapi Imam Bukhari nyari hadis, satu hadis harus ke Kufah, satu hadis harus ke Baghdad. Kenapa? Mereka ini menjaga agama. Kita kalau bicara menjaga agama, kita pasti pengen bagus. Baca Qurannya pengen bagus, karena menjaga agama. Sholatnya pengen bagus, karena menjaga agama. Orang-orang yang tidak menjaga begini-begini, tidak menjaga halal, tidak menjauhi diri yang haram, tidak menjauhi diri dari perkara yang syubhat. Orang yang tidak menjauhi dari yang haram, tidak menjauhi dari yang syubhat, ini orang yang kurang takwa. Maka orang-orang seperti ini memang kurang muruahnya, kurang kehormatannya, kurang agamanya. Makanya kata Nabi, famanit taqash syubhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Orang yang menjaga diri dari perkara syubhat aja itu sama dengan menjaga agama dan menjaga kehormatan. Jadi kita sholat bagus itu sebenarnya kita menjaga agama dan menjaga kehormatan kita. Kita baca Quran bagus itu kita menjaga agama dan menjaga kehormatan kita. Maka kita ngaji ini karena kita menjaga agama sama menjaga kehormatan kita. Makanya kita disuruh ngaji. Maka kita datang ke masjid supaya jemaahnya bagus, jemaahnya sempurna. Oleh karenanya kalau imam gak ada, maka silakan menggantikan imam orang yang dipandang bagus oleh kebanyakan. Apakah ukurannya yang paling depan? Zaman sekarang gak bisa diukur. Gak bisa diukur di saf pertama. Karena yang kadang bagus sholatnya tidak di saf pertama. Kadang yang bagus itu kadang sekarang sholatnya di saf terakhir. Sikap baiknya bagaimana? Carilah yang diketahui oleh kita bersama, kira-kira di antara yang hadir itu siapa yang agak mendingan bacaannya, maka suruhlah dia menggantikan. Di zaman dulu kan Pak, kalau jadi imam takut, saling dorong. Silakan Pak, silakan. Loh, kita jadi imam itu sebenarnya nggak mau juga Pak, maaf aja. Nanti di akhirat kan kita yang duluan. Kita jadi imam. Lah enak menurut kita pandangan dunianya. Tapi kalau pandangan ukhrawinya beda lagi.
akhirat nanti, loh kita imam nih, jangan-jangan kita cuma pura-pura. Orang mandang kita imam, orang mandang kita ustadz, jangan-jangan di dirinya sendiri itu merasa beda. Maka di pandangan Allah itu penting. Nah, oleh karenanya kita itu jadi imam itu memang harus ada perasaan takut. Sehingga tidak setiap kita tuh keinginan menjadi imam, tapi tentu saja ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah, yang paling berhak jadi imam yang paling bagus. Yang kedua, kalau nggak ada, tentu saja diukur lagi yang agak mendingan. Kalau nggak ada, yang paling tua, paling bagus ibadahnya maksudnya. Ini yang paling rajin ke masjid nih. Ini sama-sama jelek nih bacaannya. Maka yang paling rajin ke masjid, bagus ibadahnya, senior. Nah itu, gitu Pak ya. Jadi gitu aja. Jadi yang show pertama, kalau dia memang sering di show pertama, kalau sama-sama bacaannya ala kadarnya, ya udah dia sama juga dengan saya. Maka yang show pertama harus didorong, karena dialah yang paling sering begitu di posisi itu. Nah oleh karenanya Bapak Ibu sekalian jemaah, pada dasarnya yang begini-begini ini penting. Untuk jadi imam itu kalau bisa setiap kita jangan berkeinginan jadi imam, tapi kita itu kalau disuruh mau, karena kita punya kapasitas. Itu aja. Bagaimana Ustaz? Kita datang ke tempat orang yang bacaannya jelek tapi kita pendatang. Jangan. Guru saya namanya guru qiraat, Kiai Muhsin Salim. Ustaz juga kenal, pasti teman mungkin. Beliau pernah cerita datang ke suatu kampung karena beliau juri di provinsi di daerah timur sana. Bacaan imamnya kan kacau. Ya tapi apakah mufaraqah? Ya tetap jadi makmum. Pilihan mufaraqah silakan. Memang kalau kita bacaan memang kita bagus, imamnya gak bagus, kita memang boleh memilih mufaraqah. Dalam ilmu fikih ya begitu. Tapi ada maksud lain. Kalau mufaraqah kira-kira berpengaruh pada perpecahan umat, ya udah kita bertahan di situ. Tapi bacaan bagus kita pendatang baru tidak dapat izin, jangan. Kita itu kalau diizinkan dan kita minta izin, dan itu baru, karena yang dicari itu jemaahnya ridho pada imamnya. Oleh karenanya kita bukan untuk menunjukkan diri, maka sesungguhnya jadi imam itu semua kita amanah. Imam itu amanah. Oleh karenanya kita jadi makmum itu sebenarnya enak. Enak jadi imam atau makmum Pak? Makmum itu enak. Makmum berdiri nggak ngapa-ngapain. Coba, nggak ngapa-ngapain Pak. Makmum nih, nggak baca Al-Fatihah aja, karena itu masalah khilafiyah, masih ada yang membolehkan. Ya, yang khilafiyah karena imam dan nanggung Al-Fatihah makmum. Karena imam itu baca ayat, kita harus dengar. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lah. Kalau dibacakan Quran maka dengar. Sehingga ada pula ayat hadis yang lain, tidak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Ayat Quran menjelaskan bacaan Quran harus didengar. Hadis menjelaskan tidak sah salat kalau nggak baca Al-Fatihah. Di sini jadi khilafiyah. Ahlussunnah wal Jamaah versi kita yang mengkaji kitab-kitab Syafi'i, maka wajib baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah rukun. Tapi buat yang di luar, yang beda apa mazhabnya, versinya, maka tidak apa-apa baca Al-Fatihah. Tidak baca Al-Fatihah karena imam membaca udah nanggung bacaan makmum. Nah ini kan akhirnya gini. Jadi makmum tuh enak, tinggal berdiri, dengar, fokus. Apalagi kalau imamnya enak, teratur bacaannya, masya Allah. Kita dengar setiap huruf yang dilafalkan, dapat pahala. Tinggal setelah itu salam, kemudian kita duduk, diam aja. Nanti tinggal angkat tangan, amin amin aja tuh. Dikabul oleh Allah dapat, coba. Sederhana banget. Jadi imam repot. Imam itu paling repot. Kalau dia melakukan bacaan sedih tapi untuk jemaah sedih, bukan untuk dia, itu acting namanya. Saya salah satu pengajian yang paling berat saya isi adalah muhasabah. Paling berat Pak. Karena muhasabah itu kan disuruh sedih. Bagaimana membangun rasa jemaah itu nanti terharu gitu ya.
nanti datang rasa terharu, pengen nangis, sedih, takut kepada Allah, itu kan nggak gampang. Kalau kita pura-pura, kita disetting untuk bisa begitu, ya tapi nggak apa-apa juga, karena Abu Bakar pernah bilang, kalau kita di hadapan Allah tuh awalnya pura-pura dulu. Kalau jadi baca doa atau baca Quran pura-pura sedih, sampai sedih beneran, nah itu baru dapat rasa. Oleh karenanya semuanya ngaji, kalau udah ngaji nanti kita punya ilmu. Kalau punya ilmu, kita diberi makrifat. Makrifat itu apa? Makrifat itu rasa. Rasa yang didapatkan berdasar dari ilmu. Jadi kita buah ilmu itu ya makrifat. Orang yang ibadah sampai kepada Allah itu adalah orang yang beribadah berdasarkan ilmu, sehingga ilmunya menjadi rasa. Zauq. Ketika rasa itu kemudian menetap di dalam jiwa, maka dia disebut orang-orang yang sudah makrifat. Rasa ibadah nikmat dengan Allah, bersama Allah itu nikmat di mana aja, itu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Oleh karenanya yang kita cari ngaji-ngaji dulu, thariqah kita thariqah ngaji. Kalau udah ngaji nanti jadi tahu pelan-pelan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Saya kira yang ditanyakan tadi itu bagus buat kita bersama, agar kita perlu mawas diri, menjaga diri. Ini masjid itu sakral, masjid itu suci, tempat bersujud, tempat ibadah. Oleh karenanya mari kita jaga betul masjid. Mudah-mudahan orang yang jaga masjid, cinta masjid, nanti mendapatkan naungan arasy, kemudian dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Demikian Pak ya. Kira-kira kalau pertanyaan ini, saya nggak tahu pertanyaan ini apakah ini, pokoknya mungkin nggak terjawab. Tapi buat kita semua, yakinlah apa yang kita kaji, yang kita pelajari, dan yang kita lakukan, insya Allah semuanya itu mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan. Setiap urusan kita, anak-anak kita dimudahkan segala urusannya. Kita sekeluarga diberi rahmat, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada yang sakit hari ini diberikan kesehatan, ada yang sulit diberikan kemudahan, ada yang sempit mudah-mudahan dilapangkan hatinya, ada yang dikasih musibah mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan, ada yang kemudian hari ini wafat mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.